Jemaat yang dikasihi Tuhan, amang inang, naposo dan remaja yang mengikuti ibadah langsung di gereja, begitu juga dengan amang inang, naposo, remaja yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 214 ayat 1. Pada
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita dengarkan dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 2. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Amsal 17 ayatnya yang 17 sampai 20. Kita membacanya secara responsoria. Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 126 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Quasi Modogeniti, 11 April 2021. Topik Minggu, membangun persekutuan yang saling mengasihi. 01 Pertangyangan Wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 16 April 2021 adalah di wilayah 13 dan 14. 02. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Yang pertama, sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367 garing C04 garing 3 Romawi garing 2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Jumlah hutang yang harus segera dilunasi pada akhir tahun 2021 sebesar 57,9 miliar. Sehingga setiap bulannya diperlukan dana sejak April sampai Desember 2021 sebesar 6,3 miliar. Yang kedua, pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri. Dana pensiun nomor rekening 1070000777724. Yang kedua, bantuan dapat diberikan ke sintua wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. Yang ketiga, melalui QR Code dana pensiun HKBP seperti yang ada di Warta Jemaat. Yang keempat, memberikan sumbangan di kotak sumbangan yang telah disediakan di pintu gereja. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 03. Jadwal perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta dapat kita lihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 04. Dewan-dewan. 04.1 Dewan Koinonia. 04.1.1 Seksi Perempuan. Para heheon perempuan HKBP Pasar Minggu mengambil tema bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Subtema, perempuan HKBP Pasar Minggu terpilih menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam rangka perayaan perempuan HKBP Pasar Minggu, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, seminar atau Juminar
diadakan di hari Sabtu 17 April 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Pembicara Inang Pendeta Dr. Beni Borusinaga. Pendaftaran peserta dapat menghubungi Situa Rita Boru Panjaitan. Yang kedua, lomba membuat renungan. Peserta dapat mengirimkan renungan berbentuk video. Tema Yohanes 15 ayat 16. Renungan dengan durasi 7-15 menit direkam dan dikirim ke panitia. Syarat dan pendaftaran, peserta dapat menghubungi Nyonya Sintua James Silitonga, Dr. Sandri Boru Manalu. Yang ketiga, lomba martumba yang akan diadakan tanggal 18 April 2021 pukul 13 WIB di tempat Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Peserta bebas. Tiap grup terdiri dari 4-6 peserta. Pendaftaran dan syarat-syarat lomba dapat menghubungi Nyonya Huta Barat Boru Sitohang. Yang keempat, bakti sosial. Kamis tanggal 29 April 2021 di tempat Ruang Serbaguna. Yang kelima, penutupan Parheon Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 13 WIB. Seluruh kegiatan ini terbuka bagi seluruh jemaat perempuan HKBP Pasar Minggu. Setelah ibadah pagi ini, kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia. 04.1.2 Seksi Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah. Dimohon kehadiran semua Naposo Bulung pada sermon tersebut. 04.1.3 Kelas remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. Dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas belajar tersebut dan senantiasa memberi pengertian kepada anak akan pentingnya belajar firman Tuhan. 04.2 Dewan Mortoria. 04.2.1 Seksi Jending. Yang pertama, Seksi Jending akan mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. Nomor 2, Seksi Jending akan mengadakan kebaktian jending pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di HKBP Pasar Minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 05 Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 11 April 2021 telah pindah ke anggotaan jemaat Jackson Napitupulu, alamat Jalan Kebagusan Raya 70 RT 04 RW 007, pindah ke GPIB Markus Cilandak. 06 Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 06 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Japanji Lumban Batu, umur 69 tahun, suami dari Ibu Ostaria Boru Sitorus Nahinan. Alamat Jalan Muhammad Kafi pertama nomor 57 RT 007 RW 04 wilayah 12. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. 07 Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 05 April sampai dengan 11 April 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk berulang tahun adalah
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Marilah kita dengarkan sosialisasi dari panitia seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing, yang kami hormati seluruh Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang saya kasihi Amang, Inang, Naposo, remaja baik yang sedang mengikuti ibadah di ruang ibadah kita di gereja saat ini maupun yang sedang mengikuti melalui live streaming di rumah masing-masing. Saya mewakili Panitia Parheheon Perempuan HKBP Pasar Minggu tahun 2021 akan membagikan atau menjelaskan beberapa kegiatan yang masih akan dilaksanakan, seperti juga yang tadi sudah dibacakan melalui warta jemaat. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yang pertama adalah seminar melalui Zoom atau Zoominar, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 April nanti, mulai pukul 18.00 atau pukul 6 sore sampai selesai, dan ini ditujukan terutama untuk perempuan yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Adapun sebagai pembicara nanti adalah Inang Pendeta Dr. Beni Borusinaga yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP Laguboti. Tema yang akan diangkat adalah merengkuh kerapuhan seorang ibu. Kami mengajak untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kami perempuan terutama yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun untuk bisa mengikuti Zoominar ini. Dapat diakses melalui Zoom, link nanti akan diberikan menyusul, dan pendaftaran Zoominar sudah ada di warta gereja, bisa didaftarkan segera sehingga akan dapat mengikuti pada saat Zoominar nanti. Dan kami juga berharap untuk Amang dan Inang yang hadir saat ini untuk dapat menyampaikan ke jemaat wilayahnya untuk bisa mengikuti Zoominar ini sehingga semua ikut berpartisipasi dan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Yang berikutnya adalah lomba membuat renungan. Lomba ini berupa rekaman video memperagakan bagaimana menyampaikan renungan, dan beberapa keterangan yang bisa kami berikan berkaitan dengan lomba membuat renungan singkat ini. Pesertanya terbuka, bebas untuk semua jemaat perempuan secara perorangan, jemaat HKBP Pasar Minggu. Kemudian renungan ini berupa rekaman video berdurasi 7-15 menit, dapat dikirim ke panitia, bisa diupload ke akun FB Perempuan HKBP Pasar Minggu atau ke WA panitia. Nanti bisa ditanyakan, dan saya sendiri dan beberapa rekan yang akan mengkoordinir untuk lomba ini. Jadi Inang bisa mengirimkannya dalam bentuk rekaman video, dan disarankan untuk menggunakan dress code nuansa putih, dan bentuk video nanti full tampilan, jadi bukan close up. Nats Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Kemudian peserta bebas untuk membuat atau menentukan judul atau tema yang dibuat berdasarkan ayat Yohanes 15 ayat 16 tadi. Kriteria penilaian yang kami tentukan adalah: 1, kesesuaian judul, isi renungan, dan ilustrasi dengan nats. Yang kedua, kesesuaian dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
pemahaman atau penghayatan isi Alkitab. Yang keempat, intonasi suara. Yang kelima, bahasa mudah dimengerti. Dan yang keenam adalah sikap penampilan dan gerakan tubuh saat membawakan renungan. Renungan bisa dibawakan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Batak. Dan pengumuman pemenang akan disampaikan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pada saat puncak dan penutupan Parheheon. Berikutnya adalah lomba martumba yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 18 April 2021 dimulai pukul 13.00, tempat di Ruang Serbaguna. Peserta bebas bisa membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 7 orang peserta, dan panitia telah menyediakan 4 pilihan musik iringan martumba. Nanti bisa menghubungi panitia, peserta bebas memilih salah satu dari keempatnya. Kemudian penilaian meliputi wiraga, wirasa, wirama, kostum, penguasaan panggung. Dewan juri nanti akan terdiri dari 3 orang. Dan diberikan kesempatan kepada setiap kelompok atau setiap tim berkreasi membuat koreo atau gerakan martumba sesuai dengan musik yang telah disediakan panitia tadi. Selanjutnya ada kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, tempat Ruang Serbaguna. Untuk selengkapnya kegiatan yang akan dilaksanakan mengenai bakti sosial tersebut dapat menghubungi Inang Situa Romal Borusihite, nomor telepon 0813-613-88541. Kemudian yang terakhir nanti adalah penutupan Parheheon sekaligus acara puncaknya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 mulai pukul 13.00. Acaranya berupa kebaktian dan pembagian hadiah. Demikian penyampaian dari kami, Amang Inang. Kami berharap kita semua, terutama kaum perempuan, bisa ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam kegiatan Parheheon perempuan ini. Dan kita belajar untuk bagaimana bisa menjadi garam dan terang, baik di keluarga kita masing-masing maupun di komunitas di mana kita berada, baik di tempat kerja, ataupun di mana kita terutama sehari-hari, sehingga kita dapat berbuah sesuai dengan subtema yang diangkat. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Horas. Sambil menyerahkan persembahan yang pertama dan kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di tengah-tengah gereja saat ini, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mengikuti di dalam hati. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari kabar baik yang disampaikan oleh Lukas yang menyaksikan tentang berita dari pengikut-pengikut Yesus, di mana dengan kuasa Roh Allah mereka menyebarkan, memberitakan, menyampaikan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi inti pemberitaan daripada kisah Rasul ini adalah bagaimana pengikut-pengikut Yesus itu dengan keberanian yang berapi-api oleh karena Roh Allah menyampaikan, menyebarkan kabar baik tentang siapa? Yesus. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Salah satu yang istimewa dari kitab Kisah Para Rasul adalah kuasa pekerjaan Allah yang begitu nyata atas orang-orang percaya di Yerusalem ketika itu. Roh Allah yang memimpin dan menguatkan para pengikut-pengikut Yesus, memimpin gereja dan umat Allah sehingga mereka menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Jadi pengakuan, kesaksian yang begitu besar tentang kuasa Allah yang menjadi pemimpin yang menguasai hati dan kehidupan mereka dalam menyaksikan Kristus dalam hidup mereka.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang akan disampaikan firman Tuhan kepada kita melalui nas ini yang harus kita renungkan bersama sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kebangkitan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 32 di sana disebutkan kumpulan orang yang telah percaya. Kumpulan orang yang telah percaya. Percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Allah kita yang Tritunggal itu. Tentunya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana melalui kuasa Allah yang besar, peristiwa besar pun terjadi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Ada peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Walaupun sebenarnya banyak orang yang menolak tentang berita kebangkitan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya, bahkan menolak berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak percaya, tidak menerima sama sekali kalau ada kematian dan kebangkitan Yesus itu. Namun kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan para rasul ketika itu. Dan kuasa dari Roh Allah itu yang memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan dan menyaksikan iman mereka kepada Kristus. Jadi kebangkitan Yesus itu dalam pimpinan Roh Allah itu mengubahkan kehidupan para rasul ketika itu. Mengubahkan kehidupan para pengikut-pengikut Yesus ketika itu. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu digantikan menjadi suatu keberanian yang meluap-luap untuk memberitakan dan menyaksikan iman percaya mereka kepada Kristus. Oleh karena itu, karena pekerjaan Roh Allah itu, maka banyak jiwa yang datang berbondong-bondong untuk memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada Kristus. Alamangula tod dini debata, di tonga-tonga ni aka aposteli, di tonga-tonga ni ngolu ni aka na bagi huton Jesus hati hai, gabe torop halak na mangalehod dirina dibaptis. Percaya kepada Tuhan. Kita melihat dari pemberitaan firman Tuhan, dari jumlah mereka 120 orang, kemudian menjadi 3.000 orang, lalu kemudian dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Luar biasa, ketika Roh Allah sudah bekerja dalam kehidupan umat manusia, maka apapun bisa terjadi. Orang yang percaya dari sedikit menjadi banyak, bertambah-tambah dari sehari ke sehari. Jadi jumlah jemaat mula-mula itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah sangat besar pastinya. Karena Roh Allah bekerja. Jemaat yang dikasihi Kristus, lalu sekarang kita mau melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu. Orang-orang, kumpulan orang-orang yang telah percaya itu. Bagaimana cara hidup mereka yang sesungguhnya? Firman Tuhan katakan, mereka hidup sehati dan sejiwa. Ini yang pertama yang menjadi pembelajaran bagi kita dari nas hari ini. Hidup sehati dan sejiwa. Kehidupan bergereja harus hidup sehati dan sejiwa. Kehidupan berumah tangga harus hidup sehati dan sejiwa. Kehidupan persekutuan yang kita bangun dimanapun harus hidup sehati dan sejiwa.
Kita tahu bahwa kata sehati dan sejiwa adalah salah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persekutuan manapun. Karena memang kita memiliki pola pikir yang berbeda seorang dengan yang lain. Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda seorang dengan yang lain. Karena kita memiliki pendidikan yang berbeda seorang dengan yang lain. Tetapi dalam perbedaan-perbedaan itu kita mau hidup sehati dan sejiwa. Sehati sepikiran. Rabtu dolok, rabtu toruan. Sama-sama membangun persekutuan yang baik. Sama-sama membangun persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun, di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula yang jumlahnya tidak sedikit itu, yang berasal dari usia yang berbeda, tabiat yang berbeda, kedudukan yang berbeda, kita melihat dengan paham sehati dan sejiwa tadi, terbentuk persekutuan yang hangat. Terbentuk persekutuan yang mesra, terbentuk persekutuan yang akrab satu dengan yang lain, meskipun pada awalnya satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Sebab ada yang datang dari luatna asing, rotu Jerusalem, lahomamuji debata, marsob batu debata, tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi karena pekerjaan Roh Allah, dari yang tidak saling mengenal, tidak saling tahu menau seorang dengan yang lain, tapi terjalin persekutuan yang hangat, tapi terjalin persekutuan yang akrab. Jadi ini adalah buah dari kuasa Roh Allah itu yang sungguh-sungguh berdiam di dalam hati dan pikiran jemaat mula-mula ketika itu. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menjadi akar dari persoalan di tengah-tengah persekutuan jemaat mula-mula. Ketika itu justru memperkaya mereka di dalam banyak hal untuk menyatakan kuasa Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kuncinya adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus tidak hanya membawa kita dekat kepada Allah. Percaya kita kepada Kristus tidak hanya membawa kita dekat dengan Allah, tetapi juga membawa kita untuk dekat dengan sesama kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita harus melihat bagaimana sikap kita, tindakan kita, kehidupan kita dengan sesama. Ini hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika jemaat mula-mula penuh dengan tekanan, penuh dengan aniaya, tetapi mereka bersama-sama mengusahakan persekutuan yang sehati dan sejiwa. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Yang Tuhan sudah kasih kesempatan, kita boleh beribadah dengan tenang, kita boleh berkumpul, kita boleh membangun gereja yang begitu megah, kita boleh membentuk persekutuan-persekutuan yang banyak di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Jika mereka mampu mengusahakan persekutuan yang sehati dan sejiwa, lalu apakah kita tidak mampu saat ini untuk membangun persekutuan yang sehati dan sejiwa? Kita katakan tadi bahwa Roh Allah, ketika Roh Allah diam dalam hati dan pikiran kita, apapun bisa terjadi, apapun bisa tercipta, termasuk kesehatian itu. Sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan, merasakan satu dengan yang lain. Ketika dia bersuka cita, kita turut bersuka cita. Ketika dia berduka cita, kita turut merasakan duka citanya.
Ketika dia berkeluh kesah, kita turut dalam keluh kesahnya. Itulah persekutuan yang sehati dan sejiwa, yang akan saling menopang satu dengan yang lain, yang akan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tidak akan pernah jumpa pembiaran di sana. Walau tidak saling mengenal pada awalnya, walau tidak saling mengetahui pada awalnya, tetapi kita diajak untuk membangun kehangatan, untuk membangun keakraban dalam persekutuan yang sehati dan sejiwa itu. Firman Tuhan katakan, itu adalah buah dari iman kita kepada Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-33 dikatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Dengan kuasa yang besar, kuasa yang berasal dari Allah, kuasa yang berasal dari Roh Allah, bukan kuasa yang dimiliki oleh para rasul itu. Dada huaso narosian hadirion ni aka aposteli, aka siseani, aka si ihuton Jesusi. Namun kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam diri mereka memenuhi, menguasai, menggerakkan para rasul untuk menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Jadi pusat kesaksian dan pemberitaan mereka adalah Kristus yang dimampukan oleh Roh Allah. Jadi kita yang saat ini sudah menerima kebangkitan Yesus itu, yang sudah menerima Roh Allah berdiam di dalam hati dan pikiran kita, sesungguhnya pun kita dimampukan untuk menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab Kristus, sebab Allah tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja dalam perjalanan iman percaya kita di dunia ini. Aku akan menyertai engkau. Itu jaminan dari Allah. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia naik ke surga yang akan kita rayakan sebentar lagi ke depan ini. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tetapi aku akan mengutus Roh. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karenanya kita tidak pernah merasa sendirian di dalam perjalanan hidup kita ini. Pargogoan, donganan, ramotan ni Tuhani do hita di bagasat todina laho makatidakon Tuhani dingoluta siganupari elani do ikon bolong do biar ni rohai siat tonga-tonga ni nguluta. Karena Kristus sudah lebih dulu memenangkan ketakutan itu. Karenanya dari kesaksian yang didasari oleh Roh Allah, para rasul, jemaat mula-mula ketika itu menjadi peduli satu dengan yang lain. Alani todini debatana mangula, siap persauran nasaroha, sehati dan sejiwa itu tadi memunculkan, menggerakkan, memampukan mereka untuk peduli satu dengan yang lain. Sudedo nasida makilala alanunga jumolo Tuhani makaholongi nasida. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi mereka. Karena Tuhan sudah lebih dulu peduli kepada kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi banyak kepada mereka. Karenanya kuasa daripada Roh Allah itulah yang memampukan mereka untuk memperdulikan seorang dengan yang lain.
memberi tanpa mengharapkan balasan, menolong tanpa menghitung-hitung pertolongan yang sudah dilakukan. Tetapi justru bersyukur kepada Tuhan ketika mereka dimampukan untuk memberi, ketika mereka dimampukan untuk menolong seorang dengan yang lain. Kekuatan manakah yang memampukan kita untuk berbuat demikian? Soholan, huaso, todini, debata. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari kehidupan jemaat mula-mula itu kita akan semakin memahami bahwa Allah sungguh-sungguh menyingkapkan satu kehidupan yang terabaikan, di mana kita harus terus belajar, menerima dan memberi di dalam kehidupan kita ini. Masih paleanan, masih jaloan, akan nauli na denggan di tonga-tonga ni parnguluot tahun. Kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, terlebih dari kehidupan Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita memberi bukan supaya kita menerima, tetapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima. Ikono donasuan di bagasan rohanang pikirata, hamu amanami inanami. Kita memberi bukan supaya kita menerima, namun kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima banyak sekali dari Tuhan kita itu. Lalu panggilan yang kedua ini kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jika kehidupan jemaat mula-mula dalam pimpinan para rasul ketika itu dimampukan untuk peduli satu dengan yang lain, dimampukan untuk saling berbagi satu dengan yang lain, dimampukan untuk saling memberi satu dengan yang lain. Terlebih lagi kita yang saat ini begitu banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Pada ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika itu bukannya tidak ada orang yang menderita, yang tidak memiliki apa-apa. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan dan tidak memiliki apa-apa, tergeraklah hati nurani mereka untuk saling menopang satu dengan yang lain. Memberi tidak dari kelebihan, tetapi memberi dari tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki sesuatu, menjual yang dia punya, lalu membagi-bagikannya dengan yang tidak memiliki apa-apa. Disodor roha, nah saling peduli, tidak hanya simpati, tetapi sudah berangkat menjadi jemaat-jemaat pribadi-pribadi yang empati. Molo halak naholan simpati, saya do holam mado. Iya ya, kasihan sekali. Ama ngasih rohayate, margo gumana sih debah di sitau nonnai. Dia hanya sampai di situ saja. Tetapi orang yang berempati, dia akan mencari jalan, dia akan mengusahakan apa yang bisa dia perbuat untuk menolong, untuk menopang, mengurupi halak. Namarhahurangan, nagale, namarsak di tonga-tonga ni ngoluna.
tergeraklah hati nurani mereka oleh belas kasihan. Songon napina tupani Tuhan Yesus, setiap dia melakukan pertolongan mangrupi akan namarsak nagale namarsahit, digerakkan oleh belas kasihan. Alania haboi terpatupai. Mengapa itu bisa dilakukan? Semata-mata karena kasih karunia Allah hidup di tengah-tengah persekutuan mereka. Allah asini rohani debata kasih karunia Allah, anugerah Allah itu hidup di tengah-tengah persekutuan mereka ketika itu. Lalu kasih karunia Allah bekerja di dalam hati jemaat mula-mula itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya dengan apa yang dia punya. Tetapi justru kepunyaannya adalah juga kepunyaan orang lain. Marsiu rupan sopolah mamereng. Hadiriona. Mengurupi na asing sopolah holan mamereng hadiriona. Kasih karunia Allah itu menggerakkan mereka untuk menyadari bahwa apa yang dia punya adalah pemberian Tuhan. Bahwa apa yang dia punya adalah kasih karunia Tuhan. Bahwa apa yang dia punya adalah asini rohani debatadoi napi nasahat di parenguluona. Dan ini yang menjadi persuruan di tonga-tonga ni parenguluota. Ketika kita diberkati, maka ingatlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mula di pasu-pasu de bata hita tahingot ma, ikon gabe pasu-pasu do hita tuna humaliang hita. Naeng suan di bagasan rohata. Hati hatar pasu-pasu ngoluta naeng pakeon ni de bata do hita asa gabe pasu-pasu. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus mengimani bahwa Tuhan mau pakai kita. Mamereng manilik, tu habirang tu siamun, tu toru, dada holan dirga pamereng ta, tu gijang, mamikiri hadiriota sadiri. Ido parsaoran nasaroha sa pikirani. Tidak hanya mementingkan dirinya tetapi juga orang lain. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan kasih karunia Allah itu yang menanamkan dalam diri kita ini rasa cukup. Rasa cukup. Hari ini cukup. Besok Tuhan pun cukupkan. Dan rasa cukup itu yang akan menggerakkan kita juga untuk melihat ke sekeliling kita. Dan ketika kita melakukan itu bukan pujian, bukan hormat, bukan sanjungan yang kita harapkan. Ketika kita mengimani bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk berbagi itu dengan orang banyak. Kita tidak akan mengharapkan pujian, sanjungan, hormat dari orang lain. Tetapi semata-mata karena kita merasa Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya orang-orang pada jemaat mula-mula itu, mereka menjual rumah, menjual ladang, menjual harta kekayaan mereka dengan tulus ikhlas. Habuluson niroha. Itu yang menjadi dasar bagi mereka. Tungginohan ni toddini debata. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada ayat yang berikut kita mau belajar dari salah satu nama yang disebut dalam firman Tuhan hari ini. Yang disebut dengan Yusuf, orang Levi itu. Yang dipanggil dengan sebutan Barnabas. Ketika dia bergabung dengan para rasul, dia berubah nama menjadi Barnabas. Dia adalah seorang yang dipenuhi kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu mengubahkan kehidupannya, membuat hidupnya berdampak dan berpengaruh yang baik bagi orang lain. Kehadiran Barnabas menentramkan hati nurani yang gelisah.
Bukan hanya karena dia menjual ladang miliknya, bukan hanya karena dia menjual harta kekayaannya, tapi karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini bisa kita saksikan dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Pada pasal berikutnya, kita dibawa untuk semakin mengenal Barnabas itu. Seorang yang baik, yang membawa pengaruh, dampak yang baik bagi orang lain. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seorang yang beriman. Jaladada holat dirina di Sarihon, tetapi juga dia berusaha untuk membawa orang kepada Tuhan, supaya mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Apakah kehadiran kita membawa dampak pengaruh yang baik bagi orang lain? Kalau dia sampai bisa menenteramkan hati yang gelisah, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dengan kegelisahan, luar biasa pekerjaan roh dalam hidupnya. Allah itu sodo hita, naing togihonon niturpukon. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik, yang membawa dampak dan pengaruh baik bagi orang lain. Bukan pengaruh yang buruk, tetapi sesuatu hadingganon haulion, posni roha, hapor seaon, tudebata. Artinya lewat kehidupan kita, lewat kehadiran kita, bagaimana kita juga menghadirkan orang lain menjadi percaya, menjadi pengikut Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya persoalan materi, tidak hanya persoalan berapa banyak kita berikan ke tengah-tengah gereja, tidak hanya persoalan berapa banyak kita berbuat di tengah-tengah kehidupan berjemaat, tetapi berapa banyak jiwa, berapa banyak hati orang yang dipengaruhi oleh kehidupan kita, oleh kehadiran kita, diubahkan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan hari ini kita diajak oleh firman Tuhan dalam minggu Quasimodogeniti ini, supaya kita menjadi lahir baru, untuk kita renungkan kembali apakah yang akan kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Pajauan nih topik minggu pada hari ini, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Dada hal naborat sasitongna untuk membangun persauran persekutuan nama kaholongi yang saling mengasihi. Ketika kita memberi diri, supaya roh Allah itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Roh Allah itu yang membuat kita menjadi sahabat seorang dengan yang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh kitab Amsal itu, menjaga seorang dengan yang lain. Lalu firman hari ini berbagi seorang dengan yang lain, menopang seorang dengan yang lain, berdampak baik bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat mula-mula bukan hanya perkumpulan orang-orang yang mengerti tentang doktrin yang benar. Bukan pula kumpulan orang-orang yang hanya giat bekerja bagi Tuhan. Bukan pula hanya kumpulan orang-orang yang menaati Tuhan dengan berjuang dengan gigih memberitakan Injil Tuhan. Jemaat mula-mula bukan hanya orang-orang yang senang berdoa, senang berkumpul-kumpul, tidak jemu-jemu berbuat baik. Namun jemaat mula-mula adalah orang yang menghidupi kasih Allah dan memberi diri untuk berbagi, peduli dalam kesusahan orang lain. Apa nama nguludo toddini debata. Dada holan rap mekel disi, alai rap makila lahon, sitaonon, kesusahan, kesenangan orang lain.
Tentu ini adalah tindakan yang harus kita bangun di dalam persekutuan kita. Bagaimana kita hadir di dalam suka dan duka, bagaimana kita hadir untuk saling menopang dan saling menguatkan, bagaimana kita hadir sebagai warga jemaat, sebagai orang percaya, untuk keluarga, untuk sesama, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara kita ini. Tentu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan ini yang terakhir. Konteks dan keadaan yang kita alami sekarang pastilah berbeda, pastilah tidak sama pada apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula waktu itu. Namun satu hal yang sama, yang masih ada dari zaman jemaat mula-mula sampai kepada zaman kita sekarang adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak akan pernah berubah. Dan kasih karunia Allah tidak akan pernah berhenti dicurahkan dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Mengajak kami untuk belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, sehingga kami dimampukan untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Di mana ada kerinduan untuk saling menolong, untuk berbagi, untuk menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Yang didasari oleh kasih karunia Allah, karena kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan kami lewat tuntunan Rohul Kudus-Mu itu. Jangan keraskan hati kami ya Bapa dalam surga. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu itu yang mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama membangun persekutuan yang saling mengasihi dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup pekerjaan kami, dalam hidup bergereja kami, berbangsa dan bernegara kami masing-masing. Ketika kami merasa hal ini adalah sangat sulit, biarlah kami kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk selalu boleh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, karena kami sudah menerima banyak sekali daripada Tuhan dalam kehidupan kami ini. Mampukanlah kami Bapa dalam surga, sehingga kami boleh semakin mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan, dan kami boleh dimampukan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami mendoakan setiap kegiatan di tengah-tengah gerejamu ini yang akan berlangsung dalam 1 minggu ini. Tuhan, Engkau memberkatinya supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu saat ini yang menderita oleh karena sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Bapa di surga, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan dan kuasa itu. Engkau menjamah setiap obat, minuman, makanan, bahkan istirahat mereka, supaya semuanya itu terberkati dan membawa kesembuhan, pemulihan bagi seluruh jemaat-Mu. Jangan biarkan mereka berputus asa, tetapi terus berpengharapan kepada kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan juga seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan, tambahkanlah kepada mereka panjang umur, kesehatan dan sukacita, berkat yang berkelimpahan. Dan ingatkan mereka juga dalam Roh Kudus-Mu, supaya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan semakin meneguhkan mereka dalam pernikahan mereka. Walau begitu banyak badai persoalan yang mereka hadapi, tapi ketika mereka mengingat janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan, maka mereka akan semakin mengasihi, semakin membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa dalam surga.
Ketika Engkau melihat kami, menilik jauh sampai kedalaman hati kami mengaku adalah orang-orang yang selalu tersesat, yang selalu jatuh ke dalam dosa. Tapi kami mengingat belas kasihan Tuhan kepada kami, ampunilah kami semuanya, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, bawa jumpa hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.